Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Film dibuka dengan Frank, mantan prajurit pasukan khusus, kini bekerja sebagai pengemudi pengangkut barang penting. Bagi Frank, ketepatan dan komitmen adalah segalanya. Ia memiliki 3 aturan. Pertama, tak mengubah kesepakatan. Kedua, tak ada yang boleh tahu namanya dan ia tak ingin tahu nama orang lain. Ketiga, ia tak membuka paket yang diantar apapun yang terjadi. Frank selalu patuh pada aturan ini. Frank tiba di depan bank untuk pengantaran. Bank itu sedang dirampok sekelompok geng. Ia menunggu untuk menjemput mereka, tak peduli isi rampokan karena tugasnya hanya mengantar. 4 anggota geng masuk ke mobilnya, tetapi Frank menolak bergerak. Ia menegaskan kesepakatan untuk 3 orang, bukan 4 sesuai aturan. Pemimpin geng mengancam membunuhnya, tetapi Frank bilang mobil hanya bisa dioperasikan dengan kata sandi. Tawaran uang ditolak Frank. Akhirnya, pemimpin geng membunuh 1 anggotanya, mengeluarkannya dari mobil. Frank mengemudi mengganti pelat nomor mobil dengan tombol. Polisi tiba mengejar mereka. Meski polisi mengepung, Frank, pengemudi ulung, lolos setelah kejar-kejaran panjang. Ia mengantar geng ke lokasi yang disepakati. Pemimpin geng memberi bayaran sesuai kesepakatan plus tip, meminta Frank mengantar ke tempat lain. Frank mengembalikan tip, menegaskan tak mengubah kesepakatan. Geng pergi dengan taksi lain dan Frank mengembalikan pelat nomor asli lalu pulang. Di rumah, Frank membersihkan mobilnya. Di berita, ia melihat 3 perampok bank ditangkap karena taksi mereka kecelakaan akibat sopir tak profesional. Saat menonton, ada ketukan di pintu. Tetangganya, Tarkoni, polisi yang curiga karena Frank pendiam dan mobilnya selalu bersih, bertanya tentang mobil serupa miliknya yang terlibat perampokan. Tarkoni memeriksa pelat nomor Frank yang berbeda, lalu meminta maaf dan bilang akan mampir minum kopi. Frank menerima panggilan untuk pengantaran baru. Frank bertemu klien, setuju mengantar paket ke alamat tertentu, menjelaskan 3 aturannya. Keesokan harinya, ia mengambil paket tanpa melihat isinya, langsung menuju tujuan. Di tengah jalan, ban mobil kempis. Saat mengganti ban, Frank terkejut mendengar suara dari paket di bagasi, menandakan ada orang di dalam. Meski penasaran, ia tetap pada aturan, tak membuka paket dan melanjutkan perjalanan. Frank berhenti di toko untuk makan, memikirkan orang di paket. Ia membeli jus, memutuskan melanggar aturan, dan membuka bagasi. Di dalamnya ada gadis bernama Lai terikat. Frank tak melepas ikatannya, hanya memberi minum, lalu mengunci bagasi dan melanjutkan perjalanan. Lai bergerak banyak, membuat Frank menghentikan mobil. Ia meminta Lai tak berteriak, mengikat lehernya dengan tali, membiarkannya ke hutan untuk ke toilet. Namun Lai mengikat tali ke pohon dan kabur. Frank mencari Lai, menemukannya setelah lama. Marah, ia membawanya kembali ke mobil, tetapi 2 polisi melihatnya membawa gadis terikat, mengira Lai diculik. Polisi menyerang, tetapi Frank mengalahkan mereka hingga pingsan.
So it comes to breaking the rule. Ia melanjutkan ke alamat tujuan, bertemu penerima paket. Orang itu bertanya apakah Frank melihat isi paket. Frank bilang ia tak membuka paket, tak peduli isinya. Curiga, orang itu meminta Frank mengantar paket lain. Frank setuju menerima paket dan uang, lalu pergi. Di restoran, Frank beristirahat sebelum mengantar paket baru. Saat hendak masuk mobil, mobilnya meledak. Menyadari itu bom untuk membunuhnya, Frank kembali ke rumah pemberi paket, menghabisi anak buahnya, tetapi tak menemukan bosnya. Lai memanfaatkan kekacauan, kabur. Frank mengambil mobil dari garasi dan pergi, terkejut menemukan Lai di dalam. Marah, ia mengeluarkan Lai, meninggalkannya di jalan. Namun, ia kembali menjemputnya. Frank membawa Lai ke rumahnya, memberinya makan, lalu tidur. Pemimpin geng Street mengunjungi anak buahnya di rumah sakit, tahu Frank selamat dari bom dan mengalahkan mereka. Pagi harinya, Frank terkejut melihat Lai menyiapkan sarapan. Tarkoni datang melihat Lai. Frank bilang Lai koki baru karena ia kesepian. Tarkoni bertanya mengapa mobil Frank tak ada. Frank bilang dicuri. Tarkoni bilang mobil Frank meledak di depan restoran, disaksikan polisi. Frank berpura-pura tak tahu. Tarkoni meminta Frank dan Lai ke kantor polisi untuk laporan pencurian dan pertanyaan. Setelah Tarkoni pergi, Frank curiga pada Lai. Tiba-tiba, Street dan anak buahnya menembaki rumah Frank dengan rudal. Frank membawa Lai kabur lewat ruang bawah tanah dan selokan tak terdeteksi. Mereka ke kantor polisi, bertemu Tarkoni yang tahu tentang ledakan di rumah Frank. Frank bilang ia dan Lai tak di rumah saat kejadian, tak tahu soal penembakan. Tarkoni dipanggil atasannya. Lai di kantor Tarkoni mencari informasi pelaku, menemukan nama Street. Tarkoni tak menyadari mengizinkan mereka pergi. Thanks, but we'll manage. Without money. Lai meminta Frank mencari Street, bilang ada kapal yang akan mengangkut 400 orang diculik jadi budak, termasuk ayah dan saudaranya. Frank tergerak, setuju membantu. Mereka masuk kantor Street, Frank mengancamnya dengan pistol, sementara Lai mencari dokumen kapal. Street bilang ayah Lai akan datang menghukumnya. Frank terkejut karena Lai bilang ayahnya diculik. Street bilang Lai berbohong. Lai mengarahkan pistol ke Frank. Saat sadar, Frank ceritakan kapal dan orang-orang diculik kepada Tarkoni, meminta dilepaskan untuk menyelamatkan mereka lebih cepat ketimbang polisi. Tarkoni setuju, berpura-pura disandera Frank untuk kabur dari kantor polisi. Frank mengambil perahu kecil ke lokasi kapal, menghabisi anak buah Kwai dan Street. Mengetahui Frank di kapal, mereka memindahkan kontainer berisi korban ke dua truk dikawal mobil pengaman. Frank menghabisi semua di lokasi, mengejar truk dengan mobil, tetapi mobilnya rusak. Ia melihat pesawat petani, mengancam petani untuk menerbangkannya hingga dekat truk. Frank terjun dengan parasut, mendarat di salah satu truk, melempar parasut ke mobil pengawal, menyebabkan tabrakan. Ia mengambil alih truk, mengeluarkan sopir, tetapi Street ada di dalam. Setelah perkelahian sengit, Frank membunuh Street.
Saat menghentikan truk, Kwai mengancam Frank dengan pistol memaksanya pergi ke tempat tertentu. Kwai hendak membunuh Frank tetapi Lai menembak Kwai menangis atas perbuatannya. Frank menenangkannya. Tarkoni dan polisi tiba membebaskan 400 korban. Frank menyelesaikan misi dan film berakhir. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Film dimulai dengan Frank Martin, seorang kurir profesional berada di dalam mobilnya yang kini tampak lebih keren. Saat bersiap menjalankan tugas, seorang wanita seksi bernama Lola meminta bantuannya untuk mengganti ban. Karena tidak ingin terlambat, Frank menolak. Tiba-tiba, Lola mengeluarkan pistol, memerintahkan Frank keluar dari mobil. 4 preman muncul dan mencoba masuk ke mobil Frank, tetapi gagal menyalakannya karena mobil terkunci dengan kode. Frank menolak memberi kode, dan ketika mereka hendak memukulinya, Frank dengan mudah menghajar mereka hingga babak belur. Tugas Frank kali ini sederhana, menjemput seorang bocah bernama Jack dari sekolah, bukan seperti misi perampokan bank di Transporter 1. Jack, anak yang ceria, tahu aturan ketat Frank saat naik mobilnya. Ia senang diantar jemput oleh Frank dan sering mengajaknya bermain tebak-tebakan. Sesampainya di rumah terungkap bahwa Jack bukan anak biasa. Ayahnya, Jefferson, adalah pejabat penting yang selalu dikawal, sementara ibunya, Audrey, kerap cekcok dengan suaminya. Audrey berterima kasih kepada Frank karena kehadirannya menggantikan sosok ayah bagi Jack saat Jefferson pergi. Sikap penyendiri Frank justru memikat Audrey. Ia meminta Frank mengantar Jack ke dokter gigi dan Frank setuju. Tanpa sepengetahuan mereka, pembicaraan ini disadap. Pindah ke sarang penjahat, bos mafia bernama Gianni dan anak buahnya termasuk Lola memamerkan virus berbahaya beserta cairan penawarnya. Malam itu, Audrey yang mabuk mendatangi rumah Frank dan merayunya, tetapi Frank menolak dengan sopan, menghormati statusnya sebagai istri pejabat. Di rumah sakit, Lola dan 2 rekannya menyusup lebih dulu. Frank mengantar Jack untuk pemeriksaan gigi. Namun, Lola tiba-tiba menembak mati suster dan dokter. Frank merasa curiga karena dokter dan suster biasa yang memeriksa Jack dikabarkan sakit. Pengganti mereka bertindak tidak seperti tenaga kesehatan. Frank melihat tato di paha Lola yang sempat mengalihkan perhatiannya. Saat itu, temannya, Inspektur Tarkoni, baru tiba dari bandara dan mendapati darah mengalir dari balik pintu rumah Frank. Sementara itu, Jack nyaris disuntik virus mematikan. Frank menyuruh Jack kabur lalu menghadapi 3 penjahat sendirian. Frank dan Jack berhasil lolos dari rumah sakit, tetapi mobil Frank telah dipasangi peledak di bagian bawah. Saat keluar, mereka ditembaki. Untungnya mobil Frank anti peluru. Lola, yang ternyata bukan wanita sembarangan, menghabisi 2 polisi yang mencoba menangkapnya. Di rumah, Audrey dan Jefferson sedang menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untuk Jack. Namun, Gianni menelepon Frank mengungkapkan bahwa peledak berdaya tinggi dipasang di mobilnya. Meski anti peluru, mobil itu tak akan bertahan jika peledak diaktifkan. Gianni memerintahkan Frank mengikuti petunjuknya.
Lola kembali muncul dan menyusup ke mobil Frank. Frank memacu mobilnya untuk menghindari kejaran polisi. Sementara itu, Audrey dan Jefferson bertengkar lagi. Kepala polisi mengungkap identitas Frank sebagai mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Lebanon, Suriah, dan Sudan. Gianni kemudian mempertemukan Frank dan Jack dengan anak buahnya. Ia menghubungi Jefferson, menuntut tebusan $5 juta dalam waktu 2 jam, atau mereka akan mengirim potongan tubuh Jack. Frank dilepas, tetapi saat akan masuk mobil, ia melihat peledak dari pantulan air di tanah. Frank mencoba menjelaskan kepada Jefferson bahwa ia bukan pelaku, tetapi Jefferson marah. Frank menghubungi Tarconi yang sedang memasak kue di rumahnya saat polisi menyergapnya. Frank juga meyakinkan Audrey bahwa ia bukan pelaku dan berjanji membebaskan Jack. Ia kembali ke rumah sakit, memeriksa CCTV untuk mengidentifikasi penjahat. Frank menemukan vial berisi virus berbahaya yang nyaris disuntikan ke Jack. Ia juga mengambil obat lain dari laci. Sementara itu, Jefferson menyiapkan uang tebusan dan Tarconi yang ditangkap polisi berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka salah menangkap orang. Dengan bantuan Tarconi melalui komputer, Frank melacak identitas penjahat. Ternyata pelaku utama adalah ahli biologi Rusia yang pernah mengembangkan senjata biologis di Siberia. Setelah mendapatkan lokasi persembunyian, Frank meluncur ke sana. Ia mengejar salah satu anak buah Gianni yang kabur naik bus menggunakan jet ski bersama seorang wanita. Frank berhasil menangkapnya dan memaksanya mengungkap keberadaan Jack. Karena tak mau bicara, Frank menyuntikkan obat palsu ke pahanya, membuatnya panik dan lari mencari penawar. Frank mengikutinya dengan mudah. Di rumah Audrey, yang khawatir pada Jack, bertengkar lagi dengan Jefferson. Polisi mengklaim telah menemukan Jack menggunakan robot, tetapi robot itu mati saat akan membuka pintu. Audrey kesal membuka pintu sendiri dan menemukan Jack tampak baik-baik saja. Namun, ternyata Jack telah disuntik virus yang dapat menyebar melalui udara ke orang-orang di sekitarnya. Di markas mafia, Frank melihat beberapa orang terinfeksi virus. Ia kembali dihadang kelompok Gianni. Sementara itu, ahli biologi Rusia meminta penawar kepada dokter di markas. Di lemari es hanya ada 2 vial penawar. Frank muncul dan mengungkapkan bahwa suntikan tadi hanyalah air. Penjahat itu mencoba menembak Frank, tetapi Frank lebih cepat menghabisinya. Dokter mengatakan bahwa waktu Jack semakin menipis. Ia melempar vial penawar, tetapi 1 vial pecah. Frank berlari dan melompat untuk menyelamatkan vial terakhir, nyaris tergilas ban kontainer. Di rumah, Jack mulai kesakitan, begitu pula Audrey dan Jefferson yang menunjukkan gejala serupa. Jefferson akan menghadiri konferensi besar di mana ia tanpa sadar menyebarkan virus kepada orang-orang di sekitarnya. Frank menyelinap ke rumah Audrey, menyuntikkan penawar ke Jack. Ia kemudian mengejar Gianni untuk mendapatkan lebih banyak penawar. Polisi di rumah Audrey mencoba menangkapnya, tetapi Frank dengan mudah melumpuhkan mereka. Frank menghubungi Tarconi untuk melacak lokasi Gianni. Di markasnya, Gianni dan Lola menyaksikan berita tentang konferensi Jefferson berencana menjual penawar dengan harga miliaran dolar. Untuk keamanan, Gianni menyuntikkan penawar ke dalam tubuhnya. Frank datang seorang diri menunjukkan aksi keren melawan anak buah Gianni. Kali ini ia menggunakan selang hydran sebagai senjata. Ia kembali berhadapan dengan Gianni yang tak bisa ditembak sembarangan karena penawar ada di tubuhnya. Lola muncul dengan 2 senjata otomatis, tetapi Frank dengan cepat menghabisinya.
Gianni berusaha kabur dengan helikopter, lalu beralih ke jet pribadi menuju Kolombia. Frank mengejarnya dengan mobil super cepat. Di landasan, mereka bertarung sengit hingga pilot jet tertembak. Pesawat kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Frank berhasil menangkap Gianni dan mengambil penawar dari tubuhnya. Audrey, Jefferson, dan Jack menjalani pemulihan di rumah sakit. Frank hanya menitipkan bunga untuk mereka. Ia kemudian mengantar Tarconi ke bandara untuk pulang ke Prancis. Frank kembali mendapatkan klien baru dan film pun berakhir. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Cerita diawali di sebuah kapal kargo dekat pelabuhan. Dua orang mencoba mencuri minuman keras, namun menemukan gas beracun di dalam kontainer. Mereka tewas dengan wajah hancur. Petugas kapal menemukan jasad mereka dan membuangnya ke laut. Di tempat lain, seorang sopir mengendarai Audi hitam diminta menunjukkan paspornya di pos pemeriksaan. Petugas menemukan seorang wanita, Valentina, di jok belakang. Sopir itu panik dan kabur, memicu pengejaran polisi. Sementara itu, Frank dan Inspektur Tarconi sedang memancing di tepi laut. Bosan menunggu ikan, Tarconi tertidur. Ia kemudian ditelepon atasannya untuk menangkap mobil Audi hitam yang kabur tadi. Di bandara Ukraina, Johnson bersama anak buahnya tiba, mengaku datang untuk urusan bisnis perlindungan lingkungan, namun niat sebenarnya jauh lebih gelap. Seorang Menteri Ukraina, ayah Valentina, diwawancarai tentang konferensi Uni Eropa mengenai pencemaran limbah pabrik. Di ruangannya, ia menerima paket berisi ponsel. Saat ponsel berdering, Johnson menelepon, meminta menteri menyetujui perizinan proyek di Ukraina. Menteri menolak keras. Johnson menyuruhnya membuka dokumen dalam paket yang ternyata berisi foto Valentina yang diculik. Menteri terkejut dan khawatir. Di rumahnya, Frank sedang bersantai setelah makan malam ketika sebuah mobil menerobos tembok rumahnya. Frank menelepon ambulans untuk menyelamatkan sopir yang ternyata adalah Malcolm, orang yang direkomendasikan Frank untuk tugas pengantaran. Malcolm memakai gelang aneh dan berkata ia tak bisa meninggalkan mobilnya. Frank tak memahami maksudnya. Saat ambulans membawa Malcolm, gelang itu meledak menghancurkan ambulans dan Malcolm. Frank menemukan Valentina tertidur di jok belakang mobil Malcolm. Saat akan mengeluarkannya, Valentina berkata ia tak bisa meninggalkan mobil karena gelang di tangannya akan meledak jika menjauh. Frank menyadari Malcolm memakai gelang serupa. Kembali ke mobil, Frank dipukul hingga pingsan. Dalam kepalanya, ia teringat peringatan Valentina. Jangan percaya siapapun. Frank terbangun di sebuah ruangan memakai gelang seperti Valentina. Johnson muncul bersama anak buahnya, menawarkan Frank untuk mengantar paket. Frank mensyaratkan menggunakan mobilnya sendiri. Johnson setuju membawa Frank ke ruangan tempat mobilnya berada, yang telah dimodifikasi dengan GPS khusus. Johnson menyebut mereka mirip, tak perlu tahu nama atau isi paket, asal bayaran diterima.
Valentina sudah ada di mobil. Meski Frank tak ingin ada penumpang, Johnson memaksanya membawa Valentina. Frank menanyakan gelang itu. Johnson menjelaskan gelang akan meledak jika menjauh 25 meter lampu kuning, 50 meter lampu oranye, atau 75 meter lampu merah dari mobil. Johnson memberikan ponsel dengan nomornya dan uang untuk perjalanan. Frank dan Valentina memulai perjalanan menuju gerbang tol utara. Frank bertanya apa yang terjadi, tetapi Valentina diam. Di pelabuhan, nahkoda kapal kargo meminta izin menurunkan muatan, namun disuruh menunggu. Tarconi yang mengolah TKP di rumah Frank bingung kemana Frank pergi. Menteri memerintahkan anak buahnya mencari Valentina tanpa sepengetahuan pemerintah. Anak buah Tarconi meminta izin menggeledah mobil Malcolm. Saat Frank tiba di gerbang tol, ia menelepon Johnson yang memberi kode untuk menuju Budapest. Frank tiba-tiba menghentikan mobil, meminta Valentina memperkenalkan diri dengan baik. Valentina menyinggung aturan Frank tentang tidak menyebut nama, tetapi Frank mengabaikan aturan itu. Setelah Frank memperkenalkan diri, Valentina enggan menyebut namanya. Frank mengatakan mereka dalam bahaya sama, barulah Valentina memperkenalkan diri. Tarconi mengolah TKP tempat sopir truk ditembak. Dari CCTV, ia tahu anak buah menteri mengambil GPS dari mobil Malcolm. Di ruangan menteri, perwakilan EcoCorp meminta tanda tangan untuk proposal bisnis lingkungan. Menteri bingung karena diberitahu hanya 1 kapal masuk pelabuhan, padahal ada 8 kapal. Ia menunda tanda tangan hingga besok di Odessa pukul 9 pagi, memberi waktu 24 jam untuk mencari Valentina. Ia memerintahkan timnya menemukan putrinya dalam waktu itu. EcoCorp menyuruh kapal di Anjungan menunggu 24 jam. Tarconi mendapat laporan bahwa alat perekam kecepatan memfoto mobil Mercedes hitam yang menembak sopir truk. Ia memerintahkan anak buahnya berkoordinasi dengan polisi Jerman. Frank dan Valentina dalam perjalanan ke Bukares berbincang tentang makanan karena Valentina lapar. Frank tiba-tiba mengubah rute untuk menemui Otto, teman lamanya yang paham teknologi gelang. GPS mobil mengirim sinyal ke Johnson yang menyuruh anak buahnya menghentikan Frank. Otto menjelaskan gelang itu menggunakan teknologi magnet canggih. Valentina memperingatkan Frank agar tak melakukan ini, tetapi Frank mengabaikannya. Anak buah Johnson muncul, memerintahkan Frank kembali ke rute. Frank berpura-pura memeriksa mobil. Ketika anak buah Johnson tak percaya, perkelahian terjadi. Dengan keterampilan bertarungnya, Frank mengalahkan mereka. Otto menemukan transmisi gelang, tetapi memperingatkan bahwa mencabutnya akan memicu ledakan. Frank menyarankan Otto berlibur jika anak buah Johnson bangun, membuat Otto bingung. Frank menelepon Johnson, meminta sesuatu, tetapi Johnson menyuruhnya cepat ke Budapest. Di pasar Budapest, Johnson menelepon melalui telepon umum, memecat Frank. Sopir baru mengambil mobil Frank, menyadari gelangnya akan meledak jika menjauh. Frank mengejar mobil dengan sepeda. Valentina mengganggu sopir baru, berhasil menghentikan mobil. Frank masuk lewat jendela dan mengusir sopir itu. Frank menelepon Tarconi menanyakan informasi baru. Tarconi menyebut sedang mencari Mercedes hitam suruhan menteri. Karena tak tahu asalnya, Frank harus menghindarinya. Tarconi melacak Johnson yang memberi koordinat baru, Bukarest. Dalam perjalanan, Valentina memakan obat yang memabukkan meski Frank melarang. Di pom bensin, Valentina membuat kegaduhan, menarik perhatian tim pencari menteri. Pengejaran pun terjadi. Frank dihadang 2 truk kontainer yang menutup jalan. Ia memiringkan mobil untuk menyalip di antara truk. Mobil Mercedes hitam terus mengejar. Dalam kondisi mabuk, Valentina bercanda saat penembakan terjadi. Frank mengubah posisi mobil, mendorong Mercedes itu ke jurang, mengakhiri pengejaran.
Valentina masih mabuk merayu Frank. Awalnya Frank menolak, menyuruhnya fokus. Saat memeriksa paket di bagasi, Frank menemukan hanya buku-buku, menyadari Valentina adalah paket sebenarnya. Valentina mengambil kunci mobil, bersikeras merayu Frank. Akhirnya Frank mengalah. Johnson menelepon menteri, mengancam agar menandatangani proposal Eco Corp dan tak mengganggu mobil Frank. Menteri meminta jaminan keselamatan Valentina, mengancam akan mengerahkan kekuatan jika putrinya celaka. Valentina menceritakan pada Frank bahwa ia diculik saat berlibur di Ibiza. Seseorang memberinya minuman di klub, membuatnya tak sadar hingga terbangun di mobil. Johnson juga menyuruh Frank mengubah tujuan ke Odessa. Di Odessa, menteri bertemu Tarconi yang memberitahu keberadaan Valentina. Wajah menteri berubah lega. Frank dan Valentina dalam perjalanan bercanda tentang ayam bakar. Johnson kembali menelepon menteri, mendesak tanda tangan proposal. Tarconi yang telah menemukan lokasi Johnson memberitahu Frank bahwa ia dan tim akan segera menangkap Johnson. Sesampainya di lokasi, Frank dan Valentina bertemu Johnson dan anak buahnya. Johnson menyuruh Valentina keluar. Valentina khawatir Frank akan dibunuh, tetapi Frank meyakinkannya. Setelah Valentina diserahkan, Johnson memerintahkan anak buahnya menghabisi Frank. Frank menjatuhkan mobilnya ke danau untuk menghindar. Di dalam air, ia menyadari menjauh dari mobil akan memicu ledakan, tetapi tetap di dalam akan kehabisan oksigen. Frank menelepon Tarconi, memberitahu bahwa ia tenggelam. Tarconi segera menuju danau. Frank menggunakan tas besar dari bagasi, mengisinya dengan udara dari ban mobil sebagai pelampung darurat. Mobil terangkat ke permukaan, dan Frank selamat. Sementara itu, Johnson, Valentina, dan anak buahnya menuju stasiun kereta untuk kabur. Di kereta, Johnson memberi menteri waktu 15 menit untuk menandatangani proposal. Frank, dibantu Tarconi, menghidupkan kembali mobilnya yang basah. Ia mengejar kereta, menaikkan mobilnya ke atas gerbong, dan menyerang secara mendadak. Anak buah Johnson menghujani Frank dengan peluru, membuatnya tersudut. Valentina kabur dari penjagaan Johnson. Frank mendekati Johnson, tetapi gelangnya nyaris meledak. Johnson melepaskan pengait gerbong, memisahkan mereka. Frank berlari ke mobilnya, menabrak gerbong Johnson. Perkelahian sengit terjadi. Frank mengaitkan tangan Johnson ke setir mobil, memindahkan gelang ke tangan Johnson. Gelang meledak, menghabisi Johnson. Kereta berhenti. Menteri menandatangani proposal, tetapi segera mendapat kabar dari Tarconi bahwa Valentina aman. Menteri menyobek proposal itu. Kapal kargo di Anjungan disergap polisi. Di akhir film, Frank, Tarconi, dan Valentina memancing di pelabuhan. Karena tak mendapat ikan, Valentina mengusulkan makan di restoran. Dan film pun berakhir.